Nabi itu pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup beliau. Sebetulnya banyak sih, tapi ini salah satu yang cukup luar biasa ya. Bahkan sampai tahun itu dikenal dengan tahun sedih, Amul Huzni, tahun kesedihan, karena Nabi sedih banget tahun itu. Tahun ketika Nabi kehilangan dua orang yang paling beliau cintai. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah, istri beliau yang pertama, yang sangat berjasa dalam hidup Nabi dan dakwah Nabi, yang sangat berpengaruh dalam dakwah Nabi, yang sangat dibutuhkan oleh Nabi dalam kondisi-kondisi yang sulit. Nabi lagi sedang berat-beratnya perjuangan dan pasti kehadiran Khadijah itu penting sekali buat Nabi. Tapi tahun itu Allah takdirkan Khadijah kembali kepada Allah dan Nabi merasa sangat sedih dan merasa sangat kehilangan Khadijah. Ternyata bukan hanya Khadijah. Di tahun yang sama pun Nabi kehilangan satu orang lagi yang sangat penting bagi Nabi, yaitu paman beliau Abu Thalib. Yang selama ini udah membesarkan beliau sejak beliau masih anak-anak. Yang udah menolong beliau ketika beliau dimusuhi walaupun tidak masuk Islam. Yang selama ini menjadi pelindung beliau di antara ancaman-ancaman musuh. Artinya dua orang yang sangat penting dalam dakwah Nabi, dalam hidup Nabi, berpengaruh dalam kepribadian Nabi. Dua-duanya Allah ambil di tahun yang sama. Sehingga Nabi merasa sangat kehilangan, merasa sangat sedih. Tapi Nabi nggak sampai ke level depresi. Kita nggak bisa mengatakan Nabi depresi, nggak. Tapi Nabi sedih. Dan kesedihan Nabi itu kesedihan yang cukup lama. Lebih dari seminggu Nabi sedih. Kenapa? Ya wajar kesedihan beliau. Karena kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Dua sosok yang luar biasa, terutama Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah ini sangat membekas dalam hati Nabi. Bahkan setelah Nabi menikah sekalipun dengan Sayyidah Aisyah, perempuan yang sangat istimewa, cantik, menarik, pinter, soleha, udah sempurna juga lah. Nabi tetap gak bisa ngelupain Sayyidah Khadijah. Ketika ada perempuan, itu sepupunya Sayyidah Khadijah datang ke rumah Nabi, mendengar cara ngomongnya mirip seperti Sayyidah Khadijah, Nabi tuh kayak ngerasa ada Khadijah gitu, kayak muncul lagi tiba-tiba memori tentang Sayyidah Khadijah yang membuat Aisyah merasa cemburu. Saking membekasnya Sayyidah Khadijah dalam hati Nabi SAW. Maka kebayangkan gimana sedihnya Nabi ketika kehilangan Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah istri biasa mungkin Nabi juga sedih tapi wajar. Tapi karena ini adalah istri yang paling membekas, yang dengannya turun banyak ayat Al-Quran, salah satunya ya ayyuhal muzammil dan seterusnya. Orang pertama yang sholat di belakang Nabi, yang membantu Nabi dalam dakwah sejak awal Nabi berdakwah, nggak ada siapa-siapa yang menolong beliau, sangat membekas. Sehingga kepergian Khadijah itu benar-benar membuat Nabi merasa sangat sedih dengan kesedihan yang lama. Kalau di kita tuh udah namanya depresi, tapi Nabi tidak depresi. Kesedihan yang lama. Maka dalam kondisi tahun kesedihan itu, Allah memberikan sebuah terapi mental buat Nabi. Apa terapi mental buat Nabi? Terapi mental buat Nabi tahun itu adalah Nabi diajak jalan-jalan sama Allah. Jalan-jalan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi? Jadi kayak dikasih tiket nih, pergi biar lo nggak sedih lagi. Ini aku kasih tiket gratis, sana jalan-jalan biar bisa healing. Allah kasih tiket perjalanan buat Nabi. Sebuah trip yang luar biasa. Tahu nggak jalan-jalan kemana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Surat Al-Isra ayat pertama. Ternyata jalan-jalan Nabi pada malam itu, pada saat itu ketika Nabi sedang sedih berat karena kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib, jalan-jalan Isra dan Mi'raj. Jalan-jalan Isra dan Mi'raj. Perjalanan di bumi dan perjalanan ke langit. Ini perjalanan yang luar biasa. Itulah Nabi SAW. Beliau dikasih kesempatan untuk menikmati sebuah perjalanan yang luar biasa. Pertama, jalan di bumi ke satu negeri. Di sana ketemu dengan orang-orang yang beliau idolakan. Yang selama ini beliau dengar dari cerita-cerita Jibril alaihissalam. Jibril cerita dulu ada namanya Nuh alaihissalam.
Dulu ada namanya Musa alaihissalam. Dulu ada namanya Ibrahim dan dia adalah kakekmu. Dulu ada yang namanya Syuaib. Dulu ada yang namanya Idris. Dulu ada yang namanya Isa. Dulu ada yang namanya Yahya. Jibril sering cerita tentang mereka, tapi Nabi belum pernah ketemu mereka. Nabi dengan mendengar cerita storytellingnya Jibril, Nabi kagum sama mereka. Nabi mengidolakan mereka. Nabi pengen dengar cerita mereka langsung. Nabi pengen dialog, pengen ngobrol, pengen chat, pengen duduk bareng dengan mereka. Sehingga dalam perjalanan itu Nabi dibawa ke suatu tempat yang sangat mulia, yaitu Masjidil Aqsa, dan seketika mereka semua berkumpul dan Nabi duduk dengan mereka. Bahkan bukan hanya duduk, Nabi sholat bersama mereka sebagai imamnya mereka. Ini perjalanan yang luar biasa. Kenapa ketemunya dengan para anbiya? Kenapa nggak jalan-jalannya ngelihat pemandangan, ketemu dengan para penyair, ketemu dengan siapa gitu yang sifatnya entertain murni? Kenapa ketemunya dengan para nabi? Lagi-lagi tadi, yang dibutuhkan oleh nabi itu bukan hiburan murni, sekedar hiburan aja, bukan. Yang dibutuhkan oleh nabi itu hiburan yang bisa menguatkan mental beliau. Hiburan yang bisa menguatkan mental, bukan hiburan yang bisa menyenangkan. Bukan hiburan yang bisa sekedar seru-seruan, bukan hiburan yang rehat sejenak, bukan. Tapi dia adalah hiburan, tetapi hiburan ini menguatkan mental. Itulah yang dikenal dengan Isra. Lalu setelah Isra ada Mi'raj, keluar angkasa. Kalau kita mungkin sekarang yang teknologinya baru ke bulan. Tapi Nabi sampai ke langit pertama, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Perjalanan yang dahsyat sekali sampai ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Arasy, ketemu langsung dengan Allah. Namanya Mi'raj. Itu juga hiburan. Kurang hiburan apa? Naik ke langit luar angkasa. Kita ngelihat ilustrasi luar angkasa aja, galaksi, kemudian space, alam semesta dari jarak sekian ribu tahun perjalanan cahaya, kita udah merasa terhibur ya. Apalagi kalau kita pakai 3D misalnya atau pakai metaverse, kita ngelihat semua itu seolah-olah real banget, itu lebih terhibur lagi kan. Nabi ngalamin itu real, bukan pakai teknologi, dan itu bukan cuma keluar angkasa, sampai ke langit dunia, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha yang nggak ada lagi makhluk yang pernah melewati batasan itu, sampai ke Arsy Allah SWT, melihat kemuliaan dan keagungan Allah SWT di sana. Itu kurang hiburan apa? Tapi hiburan itu nggak semata-mata untuk menghibur beliau, sekaligus menguatkan mental, jiwa, hati beliau, sehingga ketika beliau pulang dari jalan-jalan, beliau siap menghadapi hidup, siap mengangkat beban hidupnya lagi. Hiburan dan perjalanan seperti itulah yang kita butuhkan, teman-teman. Terus gimana caranya Ustadz melakukan Isra dan Mi'raj versi kita? Kita kan nggak punya privilege seperti Nabi ya. Nabi privilege-nya sampai dikasih jet pribadi loh untuk Isra. Apa namanya jetnya? Buraq. Dikasih jet pribadi yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, namanya Buraq. Ditemani oleh seorang satu makhluk Allah yang sangat sempurna. Rajulan basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Sempurna bukan hanya fisiknya, juga akhlaknya. Yang nyaman banget pasti having trip bareng dengan dia. Ini teman kendaraannya private jet namanya Buraq, kecepatannya melebihi cahaya. Teman tripnya sesuatu yang paling sempurna, yang nyaman banget melakukan trip dengan dia, dan perjalanan juga destinasinya perfect sih. Tempat destinasinya tuh keren, bukan hanya jadi hiburan tapi juga bisa menguatkan jiwa. Kemana? Masjidil Aqsa. Makanya muncullah sebuah hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan dengan anjuran yang serius. Jadi tidak didorong. Kalau bisa usahakan gitu ya. Tidak direkomendasikan, dianjurkan melakukan rihal perjalanan
kecuali ila salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid. Jadi kalau kita mau bikin planning, mau trip kemana, mau healing kemana, kata Nabi tidak ada yang lebih baik daripada kepada 3 masjid ini. Yang pertama adalah Masjidi Hadza, Masjid Nabawi, yaitu Madinah. Yang kedua Masjidil Haram. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa.